Pagi. Pagi Pak Rahmat. Jadi teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang jurnalistik? Aktivitas berita, Ada pendapat lain? berita peristiwa Oke, jadi gini teman-teman. Jurnalistik merupakan media untuk membentuk pola pikir Media. di dalam masyarakat. Emang sepenting itu ya? Kenapa gue milih jurnalistik ya? Semua orang kan bisa bikin konten. Bedanya sama gue apa? Tunggu, Kita baru mulai, tapi udah mau ditutup. kok masih ragu sama pilihan kamu? Kamu masih bertanya-tanya, kenapa jurnalistik itu penting kan? Semua orang emang sih bisa ngomong. Tapi gak semua orang punya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Kalau kamu mau ngerti, gimana kalau kita ulang dari awal? Di mana suara rakyat masih belum ada. Namanya adalah Tirto Adi Suryo. Ia lahir di Blora, 1880. Ia terakhir sebagai keluarga bangsawan dan punya akses pendidikan yang gak semua orang punya. Dia juga sempat bersekolah di kedokteran Tapi ia memilih berhenti. karena dia sadar ini bukan jalannya. Dia lebih memilih jalan yang lebih beresiko, yaitu menulis. Lewat medan Priai dan Sunda Berita, ia memberikan banyak suara kepada rakyat pribumi. Ini membuktikan bahwasannya tulisan bisa membuat orang-orang melihat dunia. Ia menyadarkan orang-orang bahwa hidup mereka sedang tidak baik-baik saja. Pada kala itu, keberanian sangatlah mahal. Dia diadili, diawasi, serta diasingkan. Ia bukan hanya menulis, tapi ia mengungkapkan kebenaran lewat tulisannya. Ia kehilangan kebebasannya, tapi ia tetap memilih untuk menulis. Karena kalau enggak akan ada yang bersuara. Ya, saya Dewi Yul, terlahir dengan nama Raden Ajeng Dewi Pujiati. Ayah saya adalah cucu dari Raden Mas Tirto Adi Suryo. Jadi saya itu mungkin masuk ke generasinya ke-4 mungkin ya, karena almarhum buyut saya Raden Mas Tirto Adi Suryo itu menikah dengan kita sebutnya Uyut Gandasoli dari Sukabumi. Lalu lahirlah kakek saya namanya Raden Mas Priyatman Tirto Adi Suryo menikah dengan seorang yang kita sebut Oma dari Bogor. Kemudian lahirlah ayah saya. Ayah saya Raden Mas Sundaryo Priyatman Tirto Adi Suryo. Baru kami, saya dengan kakak-kakak saya lahir di kota Cirebon. Karena ayah saya dulu sebagai jaksa bertugas di kota Cirebon. Jadi orang suka bingung, orang Cirebon atau orang mana? Kok ada turunannya Tirto Adi Suryo? Itu sejarahnya. Jadi kan aku ini sudah terputus 3 generasi ya. Aku dengar cerita dari ayahku dari kakekku. Dan kebetulan memang tulisan-tulisan beliau itu yang aku tahu banyak ditaruh di museum di Belanda. Dan kalau nggak salah di Prancis juga ada. Tapi yang aku tahu persis ada di Belanda. Dan Pak Pramudia Anantatur yang mengangkat kisah beliau, walaupun itu masuk dalam trilogi, ada bukunya itu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, kalau nggak salah ada triloginya itu, yang dibikin saat beliau jadi tapol di Pulau Buru. Itu kan luar biasa. Menggambarkan sosok Mingke. Filmnya kan udah dibikin oleh Mas Hanung Bramantio tuh, Bumi Manusia. Itu menceritakan bagaimana perjuangan dari buyut Tirto Adi Suryo itu untuk melawan ketertindasan pribumi di era itu. Beliau itu menulis, makanya dibilang waktu itu penanya tuh lebih tajam daripada pisau.
Jadi untuk membangun semangat pribumi saat itu, beliau itu yang saya tahu sejarahnya itu membuat pertama kali surat kabar dalam bahasa Melayu. Itu namanya surat kabarnya itu Medan Priai. Koran namanya Medan Priai, itu dibuat kalau tidak salah yang saya tahu itu disponsori oleh Bupati Cianjur saat itu, sahabat beliau. Jadi Medan Priai pada saatnya itu koran milik pribumi pertama. Beliau banyak menulis gagasan-gagasan tentang berbangsa, tentang bagaimana semangat untuk melawan ketidakadilan penjajah Belanda saat itu. Itu yang aku dengar betapa beliau mempelopori beberapa hal, mungkin nanti bisa dibaca di Google, bisa dicari sejarah yang runtutnya gitu kan. Karena kalau diceritakan panjang banget, dan kita juga kan berdasarkan pengetahuan yang terbatas karena secara usia terpotong jauh. Beliau meninggal tahun 1918, saya lahir tahun 1961. Dan itu buat kami itu semangatnya itu membuat kita juga jadi belajar bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, belajar untuk bagaimana semangat yang beliau kobarkan saat itu untuk bisa memiliki harkat dan martabat sebagai bangsa gitu. Walaupun saya sendiri mengambil jalurnya kan seni, tapi belajar meskipun di seni saya harus belajar punya integritas, punya tanggung jawab moral untuk apa karya-karya yang bisa dilahirkan. Karena berat menyandang beban sebagai cicit dari seorang pejuang. Beliau itu sebelum diangkat jadi pahlawan nasional tahun 2006 kalau tidak salah, beliau itu sempat diberikan penghargaan zaman Orde Baru oleh Pak Harto melalui Menteri Penerangannya saat itu saya lupa namanya. Beliau dijadikan perintis pers nasional sebelum jadi pahlawan nasional, diberikan oleh Menteri Penerangan di zaman Bapak Soeharto saat Presiden zaman Orde Baru. Masyuri, nama Menteri Penerangannya kalau tidak salah Pak Masyuri. Saya ngelihat plakatnya gitu sebagai perintis pers nasional. Jadi ya ngelihat dari sejarah apa yang dipelajari, beliau tuh memang orang luar biasa. Dan saya secara terbuka dan jujur saat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pramudia Anantatur, kami menyebutnya Pak Pram. Saya pernah berjumpa sama beliau waktu itu, bertemu dengan ayah saya. Ayah saya memberikan satu catatan untuk beliau membuat buku Sang Pemula. Jadi itu yang terekam dalam benak saya itu tahun 80-an tuh, tentang Raden Mas Tirto Adi Suryo. Bahwa tulisan itu sangat bermakna, dan sekarang kita sebagai generasi yang muda harus menyadari itu, bahwa tulisan itu bisa menggiring ke hal yang negatif dan juga positif. Nah, Tirto Adi Suryo itu sebetulnya mengembangkan kebenaran harus diungkapkan, bukan dibenar-benarkan. Karena kan sekarang media sosial, kalau kita tidak suka kepada seseorang, kita mengarahkan. Karena ini tajam banget tulisan. Di media juga sekarang jadi kata-kata. Dulu kan tulisan. Tapi kan tulisan itu juga kata-kata kan awalnya dari pikiran orang. Nah, generasi sekarang diharapkan lebih dalam mewartakan sesuatu itu harus bermanfaat buat menyemangati, buat lebih positif, tidak membuat berita-berita yang merugikan orang lain. Karena kan Tirto itu membuat tulisan yang membangkitkan rasa nasionalisme, membangkitkan harkat martabat bangsa. Jangan sampai semangat itu sekarang rusak untuk dipakai media yang udah lebih terbuka sekarang, dipakai untuk hal yang kontraproduktif, merugikan orang, membuat kita jadi bangsa yang apatis, jadi pesimis, kan nggak boleh gitu loh. Nah, ini tanggung jawab media
Tanggung jawab teman-teman pewarta untuk mengambil semangat itu, bahwa dari tulisan, dari informasi, dari berita itu bisa mengangkat derajat martabat kita atau sebaliknya. Kadang kita tidak sadar karena kita membenci sesuatu, padahal itu merendahkan martabat kita sendiri. Begitu juga tulisan. Jadi semangat itu buat teman-teman, rekan-rekan pewarta, wartawan yang sekarang banyak di bidang jurnalistik. Saya percaya bahwa kita semua ingin bangsa kita mengambil dari semangatnya Buyut Raden Mas Tirto Adi Suryo. Kita menjaga harkat martabat bangsa kita dengan semangat untuk bisa terus berjuang, memajukan manusia, memajukan pikiran, memajukan perasaan kita, kerja kita, gerak langkah kita, bahwa kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Jangan kita rusak dengan bahasa kita sendiri. Ya, idealisme itu kan pilihan. Sekarang tawaran dunia kan luar biasa. Kita yang penting punya kesadaran saja gitu. Karena iming-iming dari negara luar, bagaimana kita punya kekayaan luar biasa, kita mewaspadailah, jangan sampai kita terjerembab dengan hal-hal yang membuat kita jadi lengah gitu. Saya sih yakin kita sendiri masih punya beberapa teman-teman atau beberapa media masih punya integritas. Jadi kalau dibilang kita harus memihak kepada A kepada B, pihak kepada kebenaran. Itu yang kita harus pertahankan itu. Jangan berpihak kepada materi. Karena sekarang kan iming-imingnya luar biasa. Kita tidak tahu kebaikan siapapun, nggak ada makan siang gratis sekarang. Nggak ada yang gratis. Jadi kita sebagai orang yang bergerak di bidang jurnalisme ini jembatan. Media itu jembatan untuk mewartakan hal-hal yang positif, optimis. Right or wrong ya, ini negara kita harus kita cintai, harus kita pertahankan dengan masing-masing yang kita mampu berikan kepada bangsa. Sebagai seniman, berikan karya terbaik. Sebagai jurnalis, berikan karya terbaik. Karena kan kalau kita, oh jangan jadi buzzer ini, buzzer itu kan tergantung point of view. Sekarang yang kita mau kejar adalah gimana bangsa kita ini jadi bangsa mandiri yang bisa punya harkat, martabat, semuanya swasembada. Karena kita punya nikel, punya emas, punya batu bara, apalagi punya berlian. Semua kita punya. Nah sekarang tinggal bagaimana media ini menyuarakan supaya kekayaan kita ini enggak dihancurkan oleh segelintir orang yang ingin memperkaya diri sendiri, sehingga masih terjadi ketimpangan sosial. Masih banyak masyarakat yang memerlukan perhatian. Bukan harus dimanja mereka dengan bantuan sesaat. Dikasih pemberdayaannya, pendidikannya, wawasannya. Bahwa mereka punya potensi gitu. Bukan istilahnya jangan dikasih bantuan sesaat, habis itu udah. Apalagi bantuannya dalam rangka mau mengejar sesuatu supaya mereka respect, supaya mereka memilih kita gitu. Nggak gitu. Cerdaskanlah bangsa kita ini. Dan ini tanggung jawabnya media. Mencerdaskan sebagai jembatan untuk membangun karakter bangsa. Dari apa? Dari tulisan. Kalau enggak, aduh, bisa bahaya ke depan kalau kita tidak mewaspadai itu. Ini tanggung jawab media. Saya kira zaman sekarang, anak-anak generasi sekarang lebih cerdas. Tawaran untuk menggali ilmu, referensi lebih mudah didapatkan dibanding orang-orang yang zaman kita dan sebelumnya gitu. Nah mudah-mudahan peluang untuk bisa menjangkau informasi di dunia ini, untuk melihat bagaimana situasi geopolitik kita, bagaimana situasi dalam negeri kita, media punya peran penting. Pertama untuk menyuarakan kebenaran dan melatih akal budi bangsa, karena itu yang diperlukan. Rasa empati, rasa optimisme, itu semua saya yakin ini tanggung jawab dan tugas dari media.
Karena manusia sekarang, dunia dalam genggamannya, dalam HP, bangun tidur bukan menyapa pasangan, bukan menyapa anak, menyapa HP. Dan di situ kita harus mengambil hal yang positif. Bahwa dunia dalam genggaman manusia yang ada di bumi ini saat ini, media harus bertanggung jawab untuk terus menjaga bangsa ini dari adab, akhlak, kebenaran, menyuarakan sesuatu yang memang harus kita pertahankan, martabat, harkat, dan budaya bangsa Indonesia. Love Indonesia. Oke, terima kasih banyak ya Ibu udah meluangkan waktu dan berbagi cerita kepada kami semua, terutama saya sendiri dan teman-teman saya. Nah, dari perbincangan ini kita tuh dapat belajar bahwa berani menyuarakan kebenaran dan perjuangan keadilan adalah nilai yang tetap relevan hingga saat ini. Semoga kisah perjuangan Tirto Adi Surjo dapat terus menginspirasi generasi muda untuk dapat menyuarakan kebenaran dan membawa perubahan positif untuk dunia kita semua. Amin. Oke, aku Azhara Tafiana, mungkin pamit Ibu. Terima kasih, saya Dewi Yul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita hidup di zaman modern, di zaman bebas, di mana media sudah tidak dilarang. Dan kamu masih ragu? Ilmu komunikasi itu ngajarin kita cara menyampaikan pesan. Sedangkan di jurnalistik, kita diajarkan bagaimana cara menyampaikan kebenaran. Ini tentang tanggung jawab. Selama ini gue ngerasa jurnalistik itu cuma soal nulis, berita, atau tugas. Gue kira semua orang juga bisa. Kalau dulu satu tulisan bisa mengubah dunia, mungkin sekarang satu suara masih bisa berarti. Dan mungkin itu alasan kenapa gue ada di sini. Say hi. Say hi. Mau tidur? Oh, direkam. Ada. Lu mau nyoba? Tahu berat gak? Santan lu. Terima kasih. Oh, ternyata tuh dari tadi. Siapnya. Sumpah bagus banget. Jangan lupa. Baik teman-teman. Dari Tapi iya memilih. dia juga sempat masuk sekolah. Action. Kok kompleks sih ya Allah? Iya bukan hanya menulis, tapi iya memilih berarti. Karena